Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin. Saya dari kelompok 8 di mata kuliah di Manajemen Perencanaan Pendidikan, yang dimana judul materi kami yaitu perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga pendidikan yang pembahasannya itu pengertian tenaga kependidikan, B. Perencanaan tenaga pendidikan, dan poin C itu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian A dan poin B nantinya, dimana perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah hal mutlak yang ada dalam kehidupan. Tanpa pendidikan maka masyarakat dan individu akan terus berlengah dalam kebodohan dan kevakuman, sehingga sulit untuk membuat sesuatu yang berguna demi meningkatkan kualitas diri. Dan di sini juga mengatakan bahwa manusia dalam proses pendidikan adalah inti utama. Realitas sejarah membuktikan bahwa bahwa pendidikan dalam kultur masyarakat manapun berkepentingan mengarahkan manusia ke tujuannya tertentu. Dan di bagian A, pengertian tenaga pendidikan, yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 29 Ayat 1 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ada pendapat lain tentang definisi dari tenaga pendidikan di sini. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Saya lanjut pada poin B-nya, yaitu perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar berhasil yang dicapai sesuatu dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah kegiatan menentukan sebelumnya sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan cara serta sarana-sarana pencapaiannya. Semua orang menyadari perencanaan merupakan bagian terpenting. Oleh karena itu, perencanaan menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Dengan kata lain, perencanaan mengatur orang-orang yang akan menangani tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing orang dalam rangka mencapai tugas organisasi. Dan ada lagi, yaitu di bagiannya itu suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa terlaksana sepenuhnya atau setidaknya mendekati seluruhnya. Oleh karena itu, perencanaan harus didasarkan pada 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau telah mengantarkan kondisi sekarang sehingga kita dijadikan acuan untuk merencanakan masa depan berdasarkan potensi yang ada. Sepanjang situasi yang dihadapi di masa lampau dan masa sekarang masih sama, maka perkembangan masa lampau yang telah mengantarkan kondisi masa sekarang ini dapat dijadikan acuan yang sama untuk memprediksi masa depan. Mungkin hanya itu dari saya penjelasan mengenai pembahasan judul kami, dan akan dilanjutkan oleh teman atau rekan kelompok saya, itu saudara Firza Sukardi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya yang dimana saya itu membahas tentang poin C, hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan pegawai. Hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, uraian pekerjaan atau job description. Uraian pekerjaan dimaksud untuk mengetahui jabatan apa yang akan diisi. Dan yang kedua itu analisis pekerjaan atau job analysis. Dimaksud untuk memperoleh deskripsi pekerjaan, yakni tentang tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga itu spesifikasi pekerjaan atau specification job. Dimaksud untuk memberikan gambaran tentang kualitas minimum calon tenaga kependidikan pegawai yang akan diterima. Dan yang keempat yaitu persyaratan pekerjaan atau job recruitment. Hal yang penting dalam hal ini adalah analisis pekerjaan atau job analysis dan analisis jabatan.
Untuk lebih detailnya pada kedua aspek tersebut, kami mendeskripsikannya yaitu agar yang pertama itu analisis pekerjaan, agar pengadaan tenaga betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Terlebih dahulu harus dilakukan analisis pekerjaan, baik yang melalui analisis proses maupun operasionalnya. Dan yang kedua yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan di sini yaitu adalah proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian, serta keterlaksanaan, dan memberikan layanan pemanfaatan bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Sebelum merencanakan perekrutan tenaga pendidikan, langkah awal yang perlu dilakukan dalam inventarisasi ketenagaan. Inventarisasi ketenagaan adalah suatu usaha pokok dalam bidang tenaga kependidikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh kekuatan atau jumlah guru dalam jangka waktu tertentu dengan jalan mengadakan pencatatan dan pendaftaran potensi tenaga kependidikan secara tertentu dan teratur. Dengan adanya gambaran tersebut dapat diadakan sebagai berbagai perbandingan, yaitu antara jumlah murid-murid, yang kedua jumlah guru dalam tiap bidang studi dan bidang lainnya, dan yang ketiga yaitu guru dengan pegawai tata usaha dan lain-lain. Adapun isi laporan mengenai keadaan ketenagaan memuat ketenagaan yaitu jumlah pegawai menurut jabatan, yang kedua itu pengangkatan golongan yang terdapat dalam suatu unit organisasi pendidikan. Baiklah, itu yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena ini masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.